yang buah aja. Oh maksudnya. Ya. Banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu, izin Bapak Kasudin sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sedikit hasil diklat saya selama 6 hari di minggu kemarin, Pak. Izin tentang manajemen perencanaan pembangunan daerah, Pak. Jadi mungkin kita sedikit memaparkan dahulu sebelum nanti kita ada sesi kedua itu di sesi tanya jawab. Jadi sementara saya izin memaparkan dulu. Pertama pendahuluannya seperti ini, Pak, bahwa perencanaan pembangunan daerah itu pada prinsipnya ya Pak, untuk proses strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itu yang kadang-kadang kita selalu lupa. Tapi intinya adalah kualitas hidup masyarakat dari berbagai aspek. Kalau kita tentunya banyak ya Pak, kita bukan cuma hidupnya tapi juga matinya Pak. Karena ketika pemakaman itu berkualitas, berarti masyarakat juga tenang ketika ada anggota keluarganya yang membutuhkan pelayanan pemakaman. Yang kedua, melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Jadi semua orang harus dilibatkan. Bahkan kita sendiri ini pemerintah kadang-kadang lupa dilibatkan karena kita selalu dari musrembang atau apa masyarakat saja dua arah. Padahal kita ini yang melaksanakan kadang-kadang malah lupa dilibatkan. Tujuannya membangun pembangunan berkelanjutan dan merata. Dua ini kuncinya, berkelanjutan dan merata. Jadi selain dia semuanya dapat, tapi juga dalam jangka panjang, gak cuma di tahun ini, tahun depan hilang programnya. Nah, fokusnya di saya itu di konteks Jakarta sebagai kota global dan bagian dari kawasan aglomerasi. Jadi kawasan aglomerasi itu Jabodetabek jur intinya. Jadi dia ada beberapa wilayah, kota, kabupaten saling terhubung dan berfungsi sebagai satu kesatuan ekonomi. Bukan cuma ekonomi tapi juga sosial, dan ada interaksinya tinggi. Interaksinya itu hitungannya jam setiap saat ya, dan 24 jam 3 hari seminggu selalu berinteraksi. Jadi kita nggak bisa cuma berkutat di satu hal yang sama, karena pasti ada aspek-aspek dari luar. Kita aja buang sampah mesti ke Batarga, ya kan? Kebanyakan mungkin di sini Bapak Ibu sedikit lah, mungkin 1-2 orang yang tinggalnya mungkin di luar Jakarta. Pasti sisanya di Jakarta kan ya, Pak Kasim ya, ya. Tinggalnya di Jakarta semua kan ya. KTP-nya dulu katanya sempat mau dibikin harus Jakarta ya Pak. Mungkin pas akhirnya Jakarta, ya kan? Ya, tapi intinya kita emang pasti terlibat seluruh area di wilayah di luar Jakarta. Lanjut. Jadi ini dasar hukumnya Pak, Undang-Undang tentang Perencanaan Pembangunan Nasional diturunkan ke Kemendagri, Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, diturunkan lagi Jakarta itu sebagai kota global. Terakhir itu ada surat edaran bersama Pak terkait penyelarasan untuk Indonesia Emas 2045, terutama yang Gen Z nih, kayaknya banyak yang Gen Z yang masih belum. Banyak. Ya Pak. Lanjut Pak. Jadi tahapannya bisa disederhanakan jadi 4 tahap ini Pak. Pertama identifikasi dulu sosialnya, ekonominya, lingkungannya seperti apa. Kalau kita fokusnya transportasi massal ini Jakarta sebagai global city ya Pak. Jadi transportasi massal kita masih terdampak Pak. MRT, LRT, busway itu jalur kita muncul dan hilang terus selalu terdampak kita. Ruang terbuka hijau tentunya tupoksi utama kita, dan kualitas lingkungan sebagai impactnya nanti. Ketika RT kita berkualitas, lingkungannya juga pasti jadi berkualitas kita. Tujuan dan sasarannya apa mesti jelas dulu, kita mau kemana, ya kan? Sasaran kita, tujuan kita, gimana cara kita naik ke situ. Kemudian program kegiatan lebih detail lagi nih, apa dia aksesnya. Kebetulan di Jakarta Utara air bersih utamanya Pak, salah satunya. Bahkan kita pun tanaman juga butuh air bersih. Transportasi publik itu karena untuk kota global kita mendukung itu. Dan yang terakhir ruang terbuka hijau sebagai fungsi utama. Terakhir ada evaluasi dan monitoring setelah direncanakan, dijalankan, dievaluasi dan dimonitor seperti apa. Apakah tepat dilanjutkan atau diganti seperti apa. Evaluasi dan monitoring. Mungkin tidak. Prinsipnya ini Pak, partisipatif, musyawarah itu mungkin dari perencanaan ya pasti udah ada itu tiap tahun. Inklusif, semua orang bebas, boleh mengajukan ilmu musyawarah. Tidak ada batasan. Bahkan rencananya tahun depan kita akan membangun yang khusus difabel ya Pak, mungkin jadi pertamanya di Jakarta itu bisa prioritasnya apa khusus difabel, tematis difabel. Dan berkelanjutan, dia nggak boleh pembangunan itu merusak keseimbangan ekonomi, sosial, lingkungan,
yang sudah ada. Jadi harus meningkatkan malah. Kalau itu merusak berarti bukan pembangunan namanya kan, malah efeknya malah negatif. Ya lanjut. Studi kasusnya kita di RTH memang terbuka hijau itu meningkatkan kualitas lingkungan dan menyediakan ruang publik karena banyak itu efeknya ke sosial juga. Ketika tidak ada ruang publik akhirnya anak-anak terpaksa dikasih gadget di rumah. Nggak ada ruang publik, remaja nggak ada tempat untuk berkumpul bersosialisasi, arahnya tawuran karena rebutan tempat. Banyak aspek impact yang dengan disediakan ruang publik itu akan menjadi akibatnya itu luas ke berbagai aspek. Identifikasi dulu lahannya, kita anggarkan anggarannya, kita sosialisasi juga ke masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu malah nggak tahu kita bikin sesuatu itu apa, terus gunanya apa, malah disalahgunakan. Banyak juga seperti itu karena dia bahkan nggak tahu kalau itu ada. Ketika ada ya dia pakai seenaknya. Kadang-kadang malah jadi tambah konflik baru. Sosialisasi ini mungkin 2-3 tahun terakhir sudah masif. Setiap kali membangun kita pasti ada FGD. Kemudian fokusnya kembali ke Jakarta lagi karena kita mendukung kota global, peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dan mengatasi minimnya kualitas hijau. Karena target 30% ini nggak mungkin tercapai cuman hanya pembebasan lahan. Itu dalam 5 tahun kita kan 2030 targetnya 30% Pak izin Pak. Dan itu udah bukan hampir lagi, sudah tidak mungkin karena dalam waktu 5 tahun 25% itu berapa triliun untuk pembebasan. Nah, makanya fokus ke kualitas dan nanti mungkin perhitungannya. Jadi dari tajuk pohon itu dihitung RTH. Jadi nggak benar-benar yang landed aja yang dihitung. Ya, Pak. Jadi kesimpulannya mungkin sedikit kita simpulkan. Perencanaan pembangunan daerah itu adalah fondasi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tadi kuncinya keberlanjutan. Yang kedua, pentingnya keterlibatan pihak-pihak terkait dan penggunaan data yang akurat. Yang ketiga, tantangan Jakarta kita ini sebagai kota global, kita perlu perencanaan yang matang. Kalau kita sporadis saja perencanaannya, tujuan kita nggak tercapai. Walaupun kita cuma mau ke Cilitan, saya karena masih di sini baru izin Pak, jadi saya tahunya Cilitan dulu. Tapi kalau kita salah jalan, muter-muter tuh, padahal jalannya lurusnya udah sampai Cilitan, PGC dari depan kantor wali kota. Tapi kalau perencanaan kita nggak matang, kita malah ke Koja dulu, malah ke Bekasi, akhirnya malah hanya nyampe. Itu yang pengen kita tekankan, perencanaan yang matang. Terakhir rekomendasi dari saya adalah optimalkan penggunaan data. Kalau kita nggak tahu mau ngapain, kita nggak tahu apa yang kita punya, gimana kita bisa merencanakan yang kita ingin, yang kita tuju. Makanya data itu penting di sini. Kemudian pemangku kepentingan, semua orang mesti kita minta, karena orang yang tinggal di situ itu pasti lebih tahu daripada kita. Kita itu kalau benar-benar pendatang untuk warga di tempat kita memang mendengarkan sesuatu, mereka pasti akan ada masukan masalah banjir, keamanan, banyak lagi. Yang ketiga, keberlanjutan. Kita fokusnya ke transformasi digital, birokrasi dan ketahanan sosial dan lingkungan. Jadi biar berlanjut itu secara digital dia kalau terpantau. Jadi gak hilang ketika orang berganti, datanya tetap ada, ya kan? Yang kedua, birokrasi, orangnya ganti karena sistemnya sudah jadi, itu akan tetap berlanjut. Program-program kita yang sudah baik. Yang terakhir, sosial dan lingkungan, dengan kita mensosialisasikan program-program kita pasti didukung juga di lapangan oleh warga. Jadi walaupun kita tinggal, aset yang kita bangun tetap terjadi. Ya. Mungkin itu Pak Kasudin izin, terima kasih banyak atas waktu dan atensinya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Bapak Kasbag TU, Bapak Kasih Taman yang mewakili dari Kasih Perencanaan atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit sesi tanya jawab, kalau mungkin ada yang pengen ditanyakan atau didiskusikan, masukkan ke kami. Saya sekarang posisinya dikasih jalur hijau, mungkin juga bisa masukkan untuk perbaikan kami. Terima kasih Pak. Pokoknya yang lain dulu deh, nanti saya penutup aja. Oh ya. Mau yang lain dulu, tanggapin. Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Nanti Pak Dudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparannya Pak Habib, lumayan membicarakan buat kita juga ya. Izin bertanya satu, kira-kira ada nggak untuk mensinkronkan antara pembangunan nasional dengan pembangunan daerah? Kadang-kadang kita ada Pak Habib bilang tuh ya, kita
kita pembangunan secara sporadis. Ya. Jadi seperti tidak ada guideline. Dan untuk menghubungkan antara pembangunan perencanaan nasional dengan daerah, saya rasa sekarang itu tidak terasa ya jembatannya itu nggak ada. Kalau dulu kan kita mungkin orang-orang zaman dulu Pak, kelahiran tahun 70 tuh kita masih kenal yang namanya GBHN ya. Adanya GBHN kan garis-garis besar haluan negara. Kalau sekarang tuh memang lebih cenderung ke unsur politisnya. Ketika yang satu berkuasa, arah pembangunannya ke sini, belum selesai arah pembangunan seperti ini, berganti pemimpin, akhirnya berganti juga kebijakan pembangunan Pak. Mungkin dari materi Pak Habib bisa dikasih sedikit gambaran terkait dengan pembangunan nasional itu sinkronnya ke pembangunan daerah. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Jadi memang Pak selalu ada tiap tahun jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Itu selalu ada itu. Dari sekarang itu istilahnya RPJPN ya, nasional Pak. Ya. Itu selalu ada dan memang begitu berganti kepemimpinan pasti ada penyesuaian Pak. Jadi memang perencanaan sekarang dituntut untuk lebih luas. Jadi kita tidak terlalu rigid dalam membuat suatu target, tapi bisa mengakomodir apa yang menjadi target pimpinan, tetap apa jangka panjang kita. Jadi mungkin memang tujuan kita tetap kecil-kecilan mungkin, tapi nggak naik busway misalnya, atau kita naik MRT atau LRT. Jadi ada tujuan yang tetap ingin dicapai, tetap tingkat nasional apa, provinsi apa, tapi juga tidak menghilangkan pasti ada kontrak politik Pak. Itu kita tidak bisa hindari ya Pak. Kontrak politik antara pimpinan yang terpilih dengan warganya. Tapi juga itulah posisi kita Pak. Jadi perencana untuk bisa. Jadi nyerah dong ya itu. Jadi itu yang kita harmonisasi Pak. Yes, harmonisasi. Tepat Pak. banget itu. Harmonisasi antara memang kebijakan pimpinan dengan arah jangka panjang pembangunan baik nasional maupun provinsi. Tidak harus dipertentangan Pak. Jadi selalu ada jalan untuk hubungan yang harmonis antara yang memang dia istilahnya apa ya, eksekutif yang dipilih dengan yang emang birokrat Pak ya, politisi dan birokrat lah Pak ya, sederhananya seperti itu. Selalu ada jalan tengahnya yang bisa tetap tercapai itu jangka panjangnya. Kemarin memang kunci-kuncinya itu di Kasubag program dan anggaran akhirnya Pak, karena master plan biasanya di level itu Pak, di level SKPD. Ketika sudah di bawah, sudah renstra itu udah lebih rigid, sudah lebih pengadaan, lebih pelaksanaan. Tapi ketika arah kebijakan memang di tingkat SKPD, itu memang dibuka seperti itu untuk renstra yang bisa mendukung baik provinsi maupun nasional. Seperti itu Pak Iqbal. Iya, Jadi intinya kita harus, yang penting kita ada dokumen. Ya. Sebagai guide tadi Pak Iqbal. Dokumen, persoalan dokumen itu nanti penyesuaian dan sifatnya fleksibilitas. ya. Itu Adaptif Pak, adaptif. Iya ya, fleksibilitas adaptif ya. Iya. Maka unsur politis tadi kan juga harus masuk. Iya. Iya dong. Pak Habib kalau jadi kepala daerah nggak suka kan kalau nggak diakomodir. Iya. Nah itu dia. Cuman di tadi yang kamu bilang harmonisasi. Iya. Harmonisasi program dan kegiatan. Seperti itu Pak Iqbal, izin mungkin sedikit. Banyak sih Mas Iqbal. Kurang puas. Ekstra, RPJMD, KPD ya kan. Kurang puas cuma Jadi dokumennya. Ya, Pak. Bos. Yang lain dong? Yang lain ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Habib paparannya terkait rencana pembangunan daerah. Satu hal yang mungkin perlu kita diskusikan bersama, kita mengenal proyek PSN ya, Ya. tingkat nasional. Kalau di kita mengenal KSD, kegiatan sari daerah. Terkadang dalam implementasinya kita berbenturan dengan masyarakat. Kita ambil contoh pengadaan tanah. Ketika di satu sisi untuk mengadakan tanah kan perlu ada pemaksaan ya. Ya. Apakah dalam perencanaan pembangunan itu ada mengenal kita, karena ya siapapun pimpinan daerah itu kan ada sifat memaksa, tapi terkadang ya itulah persepsi memaksa atau dalam implementasi pengadaan tanah itu selalu berbenturan dengan kepentingan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan itu apakah memperhitungkan seperti itu atau ada strategi apa sehingga
Jangan sampai, oh ini karena KSD, oh ini karena PSN, sehingga masyarakat jadi korban. Misalnya dengan harga murah lah, dengan satu kawasan harus dibebaskan semua, sedangkan di satu titik, satu bidang, satu pemilik misalnya tidak setuju. Nah itu yang bagaimana strategi untuk dalam merencanakan pembangunan daerah. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Pak, izin Pak Hasim. Iya. Jadi pada maaf Pak, coba slide yang pertama tadi. Nah, jadi ini yang selalu diingatkan kemarin Pak, baik dari ya jadi dari Bappenas ada Pak. Jadi Bappenas ada, Bapeda ada, itu selalu yang diingatkan nomor satu Pak, tujuan akhirnya apa sih? Peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kalau kita membuat pembangunan pembebasan itu malah sengsara masyarakat di situ, berarti kan udah apa dong tujuannya berarti gitu. Jadi emang pada akhirnya kita juga sebagai pelaksana ya, kita kan pelaksana ya Pak ya. Kita sebagai pelaksana juga bisa memberi feedback Pak ke perencana bahwa ini ada efeknya loh nanti kita paksakan, dan itu memang harus disampaikan ke pengambil kebijakan. Karena memang ketika tujuan akhirnya adalah malah mempersulit bukannya meningkatkan, berarti sudah salah tujuan seperti itu. Jadi memang kemarin juga diambil contoh itu pembebasan bantaran kali Pak. Kita memang pengen menghindari banjir untuk menghilangkan pemukiman kumuh. Tapi pada akhirnya memang harus ada solusi untuk warga yang terdampak seperti itu. Terus ini kebantaran gimana? Iya. Ini sebenarnya Pak ada nih. Iya Pak. Bilang lu itu mau nih gitu ya. Ya Pak, izin Pak. Jadi contoh dulu izin Pak Dudung. Jadi tidak harus selalu, memang akan selalu ada konflik karena kita juga penegak hukum juga, walaupun tidak secara langsung ya Pak ya. Kita ada undang-undang, ada perda yang memang ditegakkan, tapi juga bisa diakomodir. Itu memang selalu menjadi tugas kita malah untuk menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat dan kemauan. Kadang-kadang kan masyarakat itu mau padahal sebenarnya itu merugikan yang lain, seperti itu Pak Dulu. Ya. Jadi memang harmonisasi perencanaan, balik lagi ke harmonisasi tidak hanya terkait tujuannya tapi juga dalam pelaksanaannya ketika berhadapan dengan masyarakat. Mungkin itu sedikit Pak, izin. Yang lain ada nggak? Ada lagi Pak? Sebelum kita mendapat arahan dari Pak Mungkin Kasudin. closing statement nanti dari saya. Ya. Pak Firman, jangan menolak Pak. Tanggapin Pak Firman. Kalau saya kan sebagai ini aja, penutup aja. Udah sini. Salah Pak. Baik. Terima kasih Pak Habib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Syukur ya Pak Habib punya apa sih namanya animo lah ya, atensi untuk membagikan apa yang sudah dia peroleh dalam pendidikan Pak Habib. Ini ngomong dulu deh. Oh, ya, Saya nggak lama ngomongnya. Dulu deh. Siapa? Nah, jadi gini. Emang ini idealnya seperti ini, ketika kita diberikan sebuah tugas gitu ya, dipercayakan sebagai sebuah tugas, apakah itu sifatnya diklat, apakah itu assessment dan lain sebagainya ya, yang dimana kita menerima sebuah pembekalan, kita punya apa ya namanya, tanggung jawab moral ya, membagikannya untuk organisasi. Ini sudah dilakukan oleh Pak Habib di sini. Nah, saya kira sih semua teman-teman yang sudah diklat lebih dahulu sih ada sih keinginan seperti itu, tapi karena mungkin dikejar waktu lah, dikejar target lah dan sebagainya, akhirnya belum memiliki waktu lenggang seperti kita ini. Ini contoh yang baik nih buat teman-teman yang masih muda-muda ini yang dibilang Gen Z gitu ya. Kalau kita gancet ya. Jadi serem Pak. Bapak gancet sama Pak Dudung. Pak Dudung yang bilang deh. Gitu ya, Tan. Ya, tadi diedit semua tuh ya. Nah, jadi ini pembelajaran buat teman-teman yang pertama yang saya garis bawahi, bahwa apapun yang ditugaskan kepada kita ya, dari pimpinan ataupun dari organisasi, cobalah pembekalan
bagaimana maksimalnya, optimalnya kita berbagi, sehingga apa yang kita peroleh itu terinternalisasi. Terinternalisasi itu artinya mengena gitu loh, mengena buat teman-teman organisasi itu gitu loh, sehingga bermanfaat. Persoalan itu nanti outcome-nya atau hasil akhirnya itu berbeda dari yang kita harapkan, itu proses. Seperti nah, ini Pak Habib sini sudah membagikan sebuah pembekalan terhadap perencanaan pembangunan daerah. Saya bukan hal asing lagi kalau untuk perencanaan pembangunan daerah. Nah, ini makanan saya mulai dari dulu lah, gitu ya. Jadi apa yang sudah dijabarkan oleh Pak Habib ini memang benar. Sequence atau tahapan-tahapannya seperti itu. Nah, saya intinya gini lah, kita ini sebagai ASN ataupun belum ASN tapi sudah ada di lingkungan Pemprov dan dipercayakan sebuah tugas dan tanggung jawab, itu harus kudu memahami yang pertama itulah bagaimana merencanakan. Ya, merencanakan itu nggak terlepas dari kita tahu dulu apa sih masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Tadi udah bagus banget tuh, identifikasi namanya. Jadi teman-teman semua, cobalah tingkatkan keingin tahuan dan keingin belajaran dari teman-teman khususnya yang muda-muda ini untuk lebih memahami persoalan-persoalan yang ada di lingkup tugas kita. Nah, itu yang pertama. Ketika kita ingin tahu, ketika kita ingin belajar, pasti tadi sequence tadi, tahapan tadi mulai dari identifikasi masalah, terus udah menginventarisasi dan lain sebagainya, itu pasti kita bisa lakukan. Nah, di sini banyak pimpinan-pimpinan. Nah, saya bersyukur sekali ya, era ini saya dikelilingi dengan perencana-perencana nih. Ada Pak Habib, ada Pak Ifal, ada Bu Cindy, Pak Dudung. Nah, semuanya ini punya background terhadap sebuah proses, ya, apakah itu perencanaan, apakah itu pengadaan, apakah itu semuanya itu sangat berguna buat organisasi. Tolonglah, belajarlah teman-teman yang muda-muda ini. Kalian itu penerus gitu loh. Kayak saya sebentar lagi udah bakti. Pak Dudung menyusul, ya kan? Belum lagi Pak Ifal, terus, ya kan? Paling ya seperti Pak Habib, Bu Cindy yang masih kategori tahun 80-an ya, itu udah bukan Gen Z, milenial. Kalau kami yang gancet itu milenial, kalau ini Gen Z nih. Pak Firman ya, kita ya Pak ya. Nah itu, jadi penerus-penerus kita semua, Jakarta Utara ini harus maju. Dengan kehadiran para perencana, saya yakin kita bisa lebih maju. Nah, perencana saya nih Pak Habib, ke depan mungkin Pak Dudung, kita bikin semacam pertemuan sore gitulah. Pertemuan sore kita membicarakan persoalan-persoalan kita. Yang penting itu kita bisa mengidentifikasi persoalan gitu. Rabu sore itu ya. Perencanaan itu organisasi itu semua hidup tuh karena perencanaan. Nah, perencanaan itu timbulnya itu dari permasalahan. Bagaimana kita mampu mengidentifikasi, bahkan kasat semua pengawas kumpulkan gitu loh. Mungkin bahasa saya kayak bahasa euforia ya. Wah, awalnya aja enggak, coba dulu deh. Entah sebulan itu kita 1 kali, 2 kali kita ketemu untuk membicarakan hal seperti itu bagus, ya. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa menyusun apa sih yang mau kita rencanakan ke depan. Jadi sebuah DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, itu tidak monoton. Ya kalau selama ini saya cuma monoton aja ya, itu aja yang kita lakukan. Padahal ketika kita bedah, kemarin saya Pak Habib ngobrol sedikit aja dengan Pak Sailan. Pak Sailan itu dari kebun bibit. Wah, itu banyak banget ternyata Pak, saya butuh ini, nah, kayak gini gitu. Ya, karena apa? Spesialisasi dia ada di kebun bibit. Spesialisasi dia adalah memperbanyak tanaman. Sementara itu belum terakomodir dalam DPA kita yang sifatnya rutinitas dan ajak, begitu gitu aja. Ya, kata Pak ini ajak ya, kata Pak Agis ya. Nah, jadi artinya coba kita lupa lah. Nah, kemarin ngomong sedikit dari Pak Habib kan, ada aja masukan-masukan yang mungkin bisa lebih memberi satu pencerahan kita. Jadi ya Pak Habib, terima kasih Pak Habib sudah memberikan satu gambaran bagaimana sih kita merencanakan. Yang paling penting di sini bahwa tetap kita harus membuat satu perencanaan yang sifatnya partisipatory.
Apa itu? Yang tadi dibilang kan, melibatkan masyarakat. Kenapa? Karena saya setuju. Kalau memang kita melakukan sesuatu nggak ada peningkatan kualitas, ya sebenarnya nggak usah dilakukan. Kan gitu. Tadi pertanyaan Pak Dudung juga, ya kan? Gimana Pak kalau ada pengadaan tanah tapi sebenarnya begini-begini? Nah, itu saya ingat banget tuh zamannya Pak Jokowi sama Ahok. Lu kalau ngerencanain apa coba? Masih ingat gak? Lu kalau ngerencanain, lu harus ada dua pemikiran lu. Itu bermanfaat, manfaatnya apa, mudaratnya apa? Kan gitu dia bilang. Lah kalau lebih besar mudaratnya nggak usah lakukan gitu loh. Tapi kalau manfaatnya lebih besar, walaupun itu akhirnya bisa ada penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan, lakukan gitu loh. Saya udah berapa kali ikut seleksi eselon 2 ya. Nah waktu itu saya udah ketemu dengan Pak Sony Sumarsono, dengan orang profesor UI juga. Itu yang tanya, saya selalu tantang. Gimana kalau ada program pemerintah membebaskan tepian air hijau, tepian air ya, itu hijau, tapi di situ banyak sekali ini, penghunian liar. Nah, sekarang itu harus dilakukan. Kenapa? Karena untuk mengatasi banjir. Nah, menurut Anda sebagai kepala suku dinas pertamanan, kepala dinas pertamanan katanya. Nah, ini harus dipindahkan, direlokasi. Tapi lahan relokasi nggak ada. Setuju nggak? Wah, begitu loh, gila loh. Dilematis banget saya. Setuju apa nggak gitu loh? Nah, itu problem solving. Yang kayak gitu-gitu ada metodologinya. Tadi saya bilang mudarat, manfaat mudarat. Apa yang kita lakukan? Kalau memang manfaatnya lebih banyak terhadap lingkungan dan sebagainya, tapi kita mengorbankan begitu banyak, masyarakat kakaknya banyak banget dan sebagainya, nah itu bisa 50-50 gitu loh. Nah hal-hal seperti itu harus dipelajarin adik-adik. Saya manggil adik-adik nih. Iya, Mbak Kiki ya. Saya bilang Mbak Kiki tiba-tiba mata lu begini loh. Dek siapa? Dek kocok, ya? Enggak lah, itu juga masih punya manfaat lah. Masih hidup kan? Kalau masih hidup, masih manfaat. Ya nggak Pak Firman. Ya, jadi gitu, ya joke aja. Jadi saya waktu di Eselon itu benar-benar Pak Sony Sumarsono nanya gitu, gimana? Nah saya bilang karena saya punya saya salah sih waktu itu. Karena saya punya punya core bisnis ya, ruang terbuka hijau. Saya tetap mengedepankan bagaimana itu berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan bukan pemukiman, satu. Yang kedua, segala suatu rencana pembangunan itu harus memikirkan juga kehidupan berkelanjutan dari si. Berarti harus disediakan dulu lahan relokasinya. Tapi saya nggak lulus. Saya nggak lulus, dianggap jadi saya tidak setuju dengan program itu gitu, tidak lulus. Karena bagi saya itu banyak juga mengorbankan masyarakat gitu kan. Harusnya didatang dulu relokasi kan, nggak lulus saya. Yang pertama sama Pak Sony Sumarsono. Jadi Anda nggak setuju? Nggak setuju. Wah sampean harus belajar dulu. Yang namanya Jakarta itu ada asimetris. Iya, juga kebijakan asimetris. Tahu nggak kebijakan asimetris? Nah, ini saya kasih tahu. Kebijakan asimetris itu kebijakan yang tidak biasa. Ya, Tidak populer. Iya, tidak populer, tidak biasa. Artinya itu bisa dilakukan, diambil oleh seorang pimpinan ketika memang itu sangat darurat gitu loh. Darurat mendesak seperti itu. Itu harus dipahami. Waduh, hati nurani kita kadang-kadang dikorbankan. Nah yang kayak gitu-gitu adik-adik nih itu harus dipelajari gitu loh. Dia kocok ya. Nah jadi itu sekilas tentang gambaran sebuah perencanaan pembangunan daerah. Tidak hanya dokumen seperti Renstra, RPJMD, RPJPD dan lain sebagainya sampai 45 tahun ke depan itu sebagai bagian-bagian dari guidance kita. Tapi guidance yang paling utama itu adalah bagaimana kita bisa merangkul, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat itu secara nyata. Makanya jangan salah kalau calon-calon
kada itu, kepala daerah itu turun ke lapangan ini dalam rangka itu sebenarnya. Bukan mereka mencari tebar pesona, enggak. Mereka lebih masuk ke dalam kebutuhan masyarakat secara nyata. Jadi kita harus apresiasi mereka. Jadi nggak ada itu, wah, itu apa namanya? Pencitraan. Pencitraan, wah begini. Enggak, emang harus mereka memahami itu. Dan itu disampaikan, di-sharingkan pada saat mereka berdebat. Nah mungkin itu ya Pak Habib, terima kasih untuk pencerahannya. Mudah-mudahan semua dapat terinternalisasi tadi dengan baik ke teman-teman ini, dan kehadiran Pak Habib juga saya kira bukan hanya ini mungkin bagi open pintu pertama ya. Kedepannya kita mungkin bisa lebih banyak lagi diskusi-diskusi seperti ini ya. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya, khususnya juga buat saya terus belajar. Intinya itu belajar dan rasa ingin tahu ya, baru kita benar-benar bisa memahami tugas pokok kita sempurna. Mungkin itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Kasudin, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga atas arahan dan sharing pengalamannya. Tentunya beliau sudah banyak juga menghadapi hal-hal yang lebih real dan lebih banyak pengalaman yang beliau bisa sampaikan ke kita. Bisa Karena saya lebih dulu lahir ya. Ya Pak, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya, waktunya, kesempatannya, sehingga saya bisa menyampaikan sedikit materi diklat. Kalau mungkin ada kekurangan, kesalahan kata, Padahal saya Pak. harus Pak. Karena ini belum ada komen sama sekali. Protes Saya panas. protes. Ya, Benar nih. Ini benar nih. Anggota DPR harus begini. Ya mungkin ada satu dari teman-teman kita yang generasi penerus Pak ya. Dapur. Generasi penerus. Generasi penerus. Gak apa-apa, kasih kesempatan. Silakan Pak. Pak Koco. Silakan Pak. Pak Koco asam garamnya luar biasa. Bacaan asam. Hasan garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Ini saya mau nanya nih Pak. Ya. Sekarang kan lagi hangat-hangatnya itu isu ini global warming ya. Bagaimana kiat-kiat kita untuk membangsih untuk mencegah global warming yang semakin hari semakin Seksi. memprihatinkan ya. Tadi Bapak bilang kapasitas penghijauan harus 30% dan kalau mungkin kan harus tingkatkan mutunya. Gimana kiat-kiat kita untuk mencapai kapasitas itu? Apakah ada titik khusus? Tapi yang penting Pak, bangsa kita untuk mengatasi global warming karena untuk kehidupan anak cucu berkelanjutan nantinya. Yang ada di kita cepat. Jadi untuk anak cucu kita bagaimana ini kan maksudnya bukan main perubahan itu Pak. Izin Pak. Biasa deh. Ya, terima kasih banyak Pak Koco, malah jadi mengingatkan saya nih ada dua Pak. Yang pertama, kapan waktu terbaik menanam pohon? 50 tahun yang lalu Pak. Kapan waktu terbaik kedua? Ya sekarang. Karena negara kita itu maju ketika orang tuanya menanam pohon yang dia tahu dia nggak akan nikmati. Gitu. Jadi benar Pak, itu hubungannya sama Singapura itu 45% RTH-nya Pak. Padahal kan kecil ya. Tahu nggak, ternyata cuma 10% yang landed, 35%-nya tajuk pohon Pak. Nah itu kita nanti bisa unggul tuh student kita. Kalau kita bisa menjaga tajuk pohonnya besar, kita perhitungkan ke RTH, dan itu menjadi cakupan RTH DKI. Jadi pohon itu ketika dipunggal ya jadi cuma 1 meter cakupannya. Tapi ketika tajuknya 10 meter sekarang lahan di Jakarta 1 meter 10 juta, 20 juta. Satu pohon bisa bernilai berapa itu Pak? Ketika dia luas cakupannya 50 meter persegi kan Pak? 250 juta, 2,5 miliar.
Ya kalau kita beli tanah itu hampir nggak mungkin Pak. Jadi terima kasih banyak Pak Koco. Itu juga menjadi program kita ke depan ya Pak ya. Iya, iya. Jadi meningkatkan tajuk pohon tadi Pak. Ketika kita cuma punya sedikit ruang, tetapi bisa memberi daya ungkit. Nah istilahnya itu Pak. Jadi Dengan sedikit. Enggak, saya ingat jadi gini, kan sekarang Pak Kadis kita ini kan lagi gencar-gencar ya Pak ya, Pak Udung ya, mendata ruang terbuka hijau sampai Kasatpol dilibatkan ya Pak Firman ya. Nah itu dalam rangka itu bagaimana pencapaian 30% tadi, tapi yang kita fokusnya 20% ya, karena 20% itu publiknya, 10% itu private. Nah itu ada tuh, bawa baca dulu kalau mau nanya itu permen undang-undang peraturan Pak. Itu sangat bagus masukan. Iya bagus. Nah cuman gini Pak Habib, saya sedikit sebenarnya saya pengen waktu itu sampaikan ada perbedaan pemahaman antara ruang terbuka hijau dan ruang hijau. Ya. Ini kalau kamu tadi bilang Jakarta Singapura hijaunya itu 40%, itu ruang hijau, bukan ruang terbuka hijau. Kalau kamu bilang, kalau kita mengatasnamakan ruang terbuka hijau, berarti kita bicara landed. Iya toh? Nah ini yang harus pemahamannya sama Jakarta dengan Singapura. Kita nggak akan bisa sampai ke 30% itu. Iya kan? Kalau bicara landed. Tapi kalau bicara ruang, saya kira kita udah luar biasa kok, gitu loh. Ya kan? Itulah kanopi. Nah ini yang waktu saya ikut sebagai tim master plan dulu dengan Pak Bambang di Jakarta itu yang sama Pak Setiadi almarhum. Nah saya selalu bicara itu, kita harus sepakat dulu, kita mau bicara ruang terbuka hijau atau ruang hijau. Makanya sekarang ada indeks ruang hijau kan, ya kan yang di master plan yang disusun Bu Susi sama Pak Eko. Nah itu saya setuju itu, harusnya diteruskan ini, jangan di stuck gitu loh. Nah pemahaman itu kita sepakati dulu, bahwa berarti kita tidak ansih menyalahkan terus diri sendiri. Wah nggak ketemu. Ya, ini kayaknya sekarang kita lagi diskusi dengan permen ATR 14 2022 yang sedang dibahas Pak Kadis. Gak bakal nyampe itu 20%. 20% itu sepertiga Jakarta. Terbuka hijau itu 20%, 10% aja itu udah luar biasa Pak, 10%. Nah makanya sebenarnya apa yang disampaikan Pak Koco, bagaimana mengatasi global warming, sebenarnya kita udah dalam konteks itu global warming. Nah, apalagi kalau Pak Koco dengan rokok kan, itu salah satunya Pak, rokok. Global warmingnya itu udah gitu lah Pak, gitu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Kasudin, terima kasih banyak Pak Koco tadi. Jadi kita teringat kembali bahwa sebenarnya kita itu harus positif juga Pak ya. Iya dong. Bahwa jangan kita urusannya udah salah, gagal. Padahal sebenarnya kita itu di jalan yang benar Pak. Sudah di jalan yang benar. Saya setuju tadi ini kamu tuh rekomendasi kamu bahwa sekarang kita harus lebih kepada apa? Peningkatan kualitas. Bukan bicara kuantitas gitu loh. Iya kan? Ya mungkin itu sedikit Pak Koco. Jadi ada step-stepnya untuk mencapai itu. Jadi dapatnya bonus 2, kita tercapai undang-undang, tapi juga kualitasnya lingkungan itu nanti pasti akan lebih ya. Karena dia mikroiklim kan Pak, di bawah pohon itu pasti jelas lebih adem daripada walaupun dia area yang sama, di satu ukuran yang sama, menampung angin. Iya, seperti itu. Jadi dia juga menurunkan suhu juga nanti Pak dengan tajuk pohon itu yang besar. Mungkin itu sedikit Pak Koco ya. Terima kasih Pak Koco, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Berdiri dong Pak, tepuk tangannya nggak berdiri. Kasih silver tuh dong. Nggak apa-apa. Bukan polos. Ya Pak, mungkin kalau sudah tidak ada lagi memasukkan maupun usul saya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Habib. Mungkin ke depan kita bisa lebih intens lagi. Siap. Mungkin Ya, tepuk tangan ya, apresiasi buat Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.